Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Fadlul Mubarak SSI MSI. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fadlul Mubarak SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Trika. Perkenalkan, saya Yeni Kurnia Simatupang dengan NIM 501210443. Saya dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempraktikumkan hasil tugas saya. Pertama, untuk mengerjakan tugas ini kita harus membaca materi 9, 10, dan 11 yang dimana materinya sudah di-share oleh Bapak Fadlul sendiri ke masing-masing grup MK, jadi bisa langsung diklik link tersebut dan di-download materi-materinya. Sebelum saya mengerjakan tugas ini, saya telah membaca dan memahami materi-materi yang telah di-share tersebut. Langkah yang pertama, kita akan membuka program R terlebih dahulu. Jadi, untuk sinteksnya ini kebetulan sudah saya ketik terlebih dahulu. Nah, jadi kita tinggal membuka saja filenya. Kita buka file lalu open script. Terus kita cari di dataku atau data D. Nama filenya itu Pratikum R, kita open, kita buka. Oke. Ini dia. Jadi untuk data yang saya gunakan ini data saham UTS kemarin pada simulasi 1 bagian volumenya saja. Kebetulan data yang saya pakai ini data saham dari PT Megapolitan Development Tbk. Sebelumnya kita bangkitkan terlebih dahulu atau kita panggil dengan cara merunning data ini. Kita running saja. Jadi data yang kita bangkitkan kemudian kita beri nama datanya di R. Data headnya kita lihat, ini setelah kita bangkitkan kita lihat data headnya dengan kita running. Sudah itu kita lihat juga data ini, data yang teratas bagian headnya. Jadi urutan datanya ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Ini sama seperti data yang kita panggil dari D, E, atau dari download, bahkan dari data saham kemarin. Selanjutnya, dari data yang sudah dibangkitkan ini, kita akan melihat grafik atau plotnya. Dengan kit ini, maka yang kita gunakan ini adalah data time series. TS ini kan time series, merupakan fungsinya, TS ini fungsinya titik plot data. Lalu kita running saja langsung. Oke, langsung keluar gambar grafik. Di sini terlihat ini grafik dari data antara, kita besarkan saja, antara satu titik dengan titik yang lain, atau dari data pertama dengan data kedua, ini disambungkan dengan grafik garis Z. Itu penjelasannya. Grafik yang dimunculkan ini ialah grafik garis atau berpusat di garis. Bisa kita lihat rata-rata dari grafik ini yaitu 150.000 ini. Ini bisa kita lihat. Untuk sedangkan standar defisiasinya itu defisiasinya 500.000. Nah, seperti itu standar defisiasinya. Makanya bentuk grafiknya itu seperti ini. Nah, ini standar defisiasi yang dibentuk dari data itu. Oke. Untuk data ini sudah jelas. Kemudian kita tutup saja, lalu kita running library-nya. Kita di sini butuh library yang time series. Oke. Kebetulan sekali di laptop ini sudah saya install
untuk library time seriesnya. Jadi tinggal saja kita running saja. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu time series ini ialah fungsi yang akan kita gunakan untuk model ARIMA. Selanjutnya, dari data simulasi 1 tadi, kita akan teridentifikasi karena salah satu pemeriksaan asumsinya adalah stasioner. Nah, maksud dari stasioner itu ialah konstan, di mana stasioner itu ialah salah satu asumsi yang harus ada pada model ARIMA. Pemeriksaannya bisa dilakukan dengan teknik ADF test. ADF test ini, ADF test data. Ini pemeriksaannya atau ini merupakan fungsinya. Nah, kemudian untuk ADF test ini kita panggil saja. Bismillah. Oh, ternyata error. Coba kita running lagi dari sini. Oke, mungkin ini ada kesalahan. Coba kita keluar dulu. Lalu kita buka R lagi. Kita buka open, cari data, praktikum. Ini kadang-kadang error, kadang-kadang berhasil ya. Oke, baru kita panggil data dulu. Tadi kita running dulu. Oke, di library-nya berhasil. Oke, alhamdulillah tidak error ya. Kita lanjut lagi untuk ADF-nya. Kemudian kita langsung saja lihat di sini p-value. Nah, ini menjadi fokus utama dibandingkan dengan alfa. Nah, kenapa? Alfa adalah taraf kesalahan, di mana terlihat keterangan di sini alternatif hipotesis adalah stasioner. Berarti H0-nya itu tidak stasioner. Jika p-value lebih kecil daripada alfa, nah alfa itu sendiri itu jumlahnya ada 5% sampai 0,05, maka tolak H0. Nah, ini kan p-value-nya ini kan 0,01 lebih kecil daripada alfa. Jadi kesimpulannya itu tolak H0, di mana teridentifikasi bahwa datanya itu stasioner. Nih, stasioner. Jadi untuk data yang teridentifikasi berdasarkan tes ADF Augmented Decay-Fowler Test, itu bahwa datanya itu stasioner. Jadi kita akan coba identifikasi ke langkah selanjutnya. Setelah data stasioner, baru kita identifikasi untuk ACF dan PACF-nya. Kemudian kita pertama harus cek dulu ACF-nya ya. Cek ACF. Oke, kita running aja. Oke, langsung keluar gambar seperti ini. Bisa kita lihat. Oke, gambar seperti ini cara mengidentifikasinya model ARIMA. Sudah ada di materi yang telah di-share, jadi bisa langsung dilihat saja atau dibuka ulang. Ini dia ACF-nya tidak dominan karena 0. Terlihat cukup jelas ya. ACF ini tidak teridentifikasi dikarenakan di leg pertama ini sudah langsung patah. Kita lihat ini langsung patah. Di sininya tidak ada lagi. Jadi setelah itu kita keluar saja. Kita langsung ke cek juga PACF-nya. Kita running. Oke, langsung keluar datanya ya, langsung keluar grafiknya. Nah, di PACF ini juga tidak teridentifikasi. Dilihat, kita bisa lihat jelas bahwasanya ini tidak teridentifikasi juga karena 0, karena di sini juga sudah patah duluan ya. Oke. Kita lanjut ke dugaan pertama. Nah, dugaan pertama ini modelnya inisiasi. Ini modelnya inisiasi atau model awal.
Nah, arima ini adalah fungsinya, ini arima nih fungsinya. Sedangkan data ini berasal dari data yang tadi. Order ini adalah bentuk dari arimanya, ya. Nah, ordernya itu ada 1,0,1. Baik, langsung kita running, bisa dari sini saja. Oke, running. Siap. Kita next dugaan 2 ya. Dugaan 2 ini di mana model kedua ini kita lakukan yang namanya overfitting. Overfitting itu ialah perluasan model. Model yang lebih luas bisa kita menambahkan ordernya atau bisa kita dengan mengurangkan ordernya. Oke, next ke dugaan 3. Oke, dugaan 3 sudah. Nah, untuk dugaan 3 ini misalnya nih kita overfitting. Caranya kita tambahkan model AR-nya gitu. Nah, kita juga bisa mencek model-model lain apakah memenuhi asumsi atau tidak, dan kita lihat apakah signifikan MA-nya MA1 ini ya. Nah, dugaan parameternya ini. Nah, kita kan tidak tahu nih keterangan signifikan atau tidaknya. Kemudian cara yang akan kita lakukan adalah kita gunakan library ini. Library LMTest ya ini. Library LMTest. Ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan signifikan atau tidaknya dugaan parameter tersebut. Kita running saja ya, karena tadi sudah saya install juga di laptop nih, jadi tidak perlu lagi kita install. Kita langsung running saja. Oke. Baik, sudah kita running. Bagi yang belum running bisa kita running melalui package ini. Nanti kita install, baru pilih Indonesia, baru kita cari LMTest-nya, baru bisa. Oke. Lalu setelah kita running, dugaan 1 ini, kita cek running juga. Cek, oke. Sudah kita running. Oke, baik, untuk kita next. Mohon maaf tadi ada gangguan. Untuk dugaan satunya sudah kita running, lalu terlihat di sini mana yang signifikan. Nah, di sini yang signifikannya itu yang ada bintangnya ya. Terlihat di sini yang signifikan itu intercept-nya. Sedangkan untuk AR1 dan MA1 itu tidak signifikan. Kita cek juga yang dugaan 2 ya. Coba kita running. Oke. Yang dugaan 2 ini terlihat bahwasanya di sini MA1 saja yang signifikan. Sedangkan untuk yang lain itu tidak terdapat di sini. Next, dugaan 3. Untuk yang dugaan 3 ini terlihat yang signifikan itu hanya MA, karena di sini MA1, yang di sini hanya ada bintang di MA1, sedangkan di AR1 itu tidak signifikan. Nah, ini tadi kan saya sudah menambahkan dugaan 4, bahwasanya di sini juga harus ada kita tambah dugaan 4. Nah, kita bisa running yang dugaan 4 ini. Oke, yang di dugaan 4 ini di AR1 kita lihat ini tidak signifikan, sedangkan intercept-nya yang signifikan. Oke, dari 4 model ini yang dihasilkan overfitting. Nah, overfitting ini masih bisa dikembangkan lagi dengan membuat model baru. Seperti saya tadi menambahkan dugaan 4, di sini juga saya tambahkan. Nah, lanjut setelah kita melakukan ini, kita lanjut ke pemeriksaan error modelnya atau residualnya. Kita cek residual 1, 2, 3, dan 4.
Nah, kita running dulu residual 1. Oke. Setelah itu kita langsung running sampai ke 4 saja. 2, 3, 4. Oke. Nah, residual ini dibutuhkan untuk pemeriksaan asumsi. Nah, selanjutnya sebelum kita cek asumsi stasioner atau tidaknya, sekarang kita cek asumsi apakah modelnya layak atau tidak. Pemeriksaan asumsi model layak atau tidaknya pada time series. Nah, ya, pada time series, khususnya model ARIMA. Yang digunakan adalah box ini. Box, oke, ini box. Yang box text yang digunakan ya. Nah, kemudian kita bisa langsung lihat, baca residual 1, 2, dan 3, 4 dengan cara merunning satu-satu dulu. Oke, running 1. Oke, langsung keluar. 2, 3, 4. Oke. Setelah itu, setelah kita running di sini kan terdapat masing-masing ini 1, 0,9, 1, 0,9. Di sini signifikan ya. Lalu selanjutnya kita cek lagi akurasinya. Nah, bagaimana akurasi pendugaan errornya? Error yang dihasilkan dari masing-masing model yang digunakan library forecast. Nih forecast nih. Nah, ini diinstal ya karena saya juga sudah menginstal ini. Jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Bagi teman-teman yang ingin menginstal, silahkan diinstal dengan cara yang tadi, mengklik package nih. Nah, untuk kebetulan library saya ini saya download terlebih dahulu biar mudah. Kita cek akurasi yang pertama, dugaan 1 atau model 1. Nah, kita cek satu-satu, kita running ya. Langsung running. Aduh, malah error ya. Kenapa ini? Oh, alhamdulillah sudah tidak error lagi. Oke, sampai yang dugaan 4. Oke, untuk akurasi seperti ini, penjelasannya, ini adalah bentuk-bentuk pendugaan. Ini bentuk-bentuk pendugaan. Untuk melihat keakuratan model, bisa menggunakan ME atau min error, bisa menggunakan RMSE, MAE, MPE, MAPE, MASE, ataupun ACF1. Nah, kita coba menggunakan min error ini ya. ME ini singkatan dari min error. Nah, rata-rata, maksudnya itu rata-rata dari errornya. Setiap baris itu kan pasti ada. Nah, jadi rata-ratanya itu untuk ME, ini kita lihat, ini 52,1 min 1063,6, lalu min 1373,7, 12,11. Oke. Untuk rata-rata ME min error ini dugaan 1 yang ini, dugaan 2 yang ini, dugaan 3 yang ini, dan dugaan 4 yang ini. Kemudian untuk dugaan 2-nya itu atau teknik kedua itu ada RMSE. Nah, RMS ini keuntungannya dibandingkan dengan ME itu sendiri, ME sangat sulit untuk melihat atau membandingkan model mana yang terbaik karena ada nilai yang negatif, ini ada yang nilai positif. Dia itu bercampur negatif dan positif. Jadi kadang-kadang agak kesulitan untuk melihat. Keluar. Jadi kadang-kadang kesulitan untuk melihat mana data yang lebih baik. Jadi ME ini lebih sulit ya untuk kita melihat perbandingannya dan mencari hasil yang terbaiknya. Oke, kecuali
Jika semua ini positif atau semuanya negatif, itu baru bisa atau baru mudah untuk menentukan mana yang terbaiknya atau yang paling bagus. Nah, ini sendiri tuh diambil dari model terkecil atau bilangan yang terkecil. Uh, kita lanjut yang ke sebelahnya, RMSE. Nah, untuk RMSE ini nilainya pasti positif, dikarenakan dia ini root atau akar dari suatu bilangan, jadi otomatis atau sudah emang pasti positif. Nah, jadi lumayan mudah dibandingkan dengan ME tadi ini. Coba kita lihat, ini positif dari dugaan 1, 2, dan 3 itu udah positif. Jadi kita bisa lihat RMSE yang dugaan 1 124 700, yang dugaan 2 125 156, dugaan 3 125 101, dan dugaan 4 124 736. Oke. Karena di sini positif semua, diambil yang paling kecil. Karena semakin errornya kecil, maka semakin bagus modelnya. Di sini, Di sini dugaan yang paling bagus di antara RMS ini dugaan 1, dikarenakan di sini yang kecil ya daripada yang 2, 3 maupun yang keempat. Jadi di sini diambil yang dugaan satunya kalau untuk RMSE. Nah, bisa juga kita lihat dari MAE. Nah, MAE ini dibandingkan MAE 1, 2, dan 3, 4, jadi otomatis yang paling bagus di sini juga kita ambil yang paling kecil. Tingkat errornya itu dugaan 1 ya, 35808.88. Nah, daripada yang lain ini kan tinggi, kecuali yang dugaan 1. Oke. Next kita lanjut ke pemilihan modal terbaik ini. Kita bisa, ini kan di sini ada ME, RMSE, MAE, MPE, MAPE, MASE, dan ICF1. Di sini kita bisa memilih model terbaik, tergantung kita mau pakai yang mana. Apakah mau pakai yang ME, bisa MAE, bisa. Nah, kebetulan di sini saya pakai yang RMSE. Nah, jadi di sini saya tulis dugaan 1 yang kecil, yang bagus, karena di situ tingkat errornya lebih dikit ya. Nah, selanjutnya kita ke White CSP. Nah, untuk mengubah hasil ini kita running dulu. Kita running dulu ya. Oke, setelah kita running keluar data-data ini ya, data-data ini. Nah, untuk mengubah data-data ini atau hasil ini ke Excel bisa dengan cara yang mudah dan cara yang cepat dengan menggunakan fungsi write CSV. Nah, ini. Nah, proses ini adalah proses sebenarnya melakukan proses ini yang penting proses ini bisa ditampilkan. Nah, kita bisa running. Running saja. Setelah kita running, kita lihat di data, ada tidak dia itu keluar Excel-nya. Ternyata ada di sini peramalan. Kita buka saja ya. Kita buka, kita perbesar. Nah, di sini sudah ada keluar data yang tadi ya, meskipun berantakan di sini datanya. Yang penting data yang tadi sudah ditampilkan di R, kita tutup saja. Kita kembali ke R. Nah, jadi seperti itu bentuk ekspor dari program R ke Excel-nya. Meskipun kurang rapi, tapi sudah terekspor. Nah, mungkin hanya itu praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau saya terdapat kesalahan, saya akan berusaha memperbaikinya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita tutup saja hari ini karena sudah selesai.